Selamat siang, kami calon guru penggerak Angkatan 9 kelas 29 dari Kabupaten Kupang. Kami akan menampilkan demonstrasi kontekstual pada modul 2.3 tentang coaching dalam supervisi akademik. Saya Ewasda Tameses. Saya Merlinda Bates. Saya Derven Adu. Selamat menyaksikan. Selamat siang Pak Derven. Selamat siang Ibu Wasda. Apa kabar hari ini? Baik Ibu. Saya dengar hari ini Bapak akan melakukan coaching. Betul Bu. Oke. Sebelum Bapak melakukan coaching, mungkin kita akan mendiskusikan sedikit tentang rubrik penilaian yang akan saya gunakan nanti. Baik Bu. Nah, selama proses coaching nanti berlangsung, rubrik penilaian yang saya gunakan nanti itu, saya melihat bahwa proses coaching nanti harus menggunakan alur tirta, yang mana Bapak harus memberikan pertanyaan yang bermakna kepada si coach, sehingga si coach bisa memberikan respon yang baik terkait dengan pertanyaan yang Bapak ajukan sebentar. Kemudian dalam proses coaching nanti Bapak harus ingat bahwa pada proses coaching ini ada prinsip yang harus Bapak lihat, ada 3, yaitu tentang kemitraan, kemudian tentang proses kreatif, dan juga tentang memaksimalkan potensi. Nah, sebelum proses coaching dilakukan, mungkin saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan apa yang akan Bapak lakukan sebentar. Baik Bu. Yang pertama, yang ingin saya tahu itu kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan di proses coaching tersebut. Jadi baik Ibu, ini kompetensi yang ingin saya kembangkan di sini ada 3 Bu. Yang pertama itu kehadiran penuh atau present. Yang kedua itu ini mendengar aktif. Dan yang terakhir itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada si coach. Oke, baik Pak. Nah, itu yang pertama ya Pak. Yang kedua, dari ketiga kompetensi tersebut, yang manakah yang secara spesifik yang ingin diobservasi Pak? Jadi baik, kompetensi yang secara spesifik yang ingin diobservasi itu Ibu, ini dari saya itu ada 2. Yang pertama itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot dan mendengar aktif. Oke, berarti ada 2 ya Pak ya. Oke, baik, yang ketiga, pertanyaan dari saya, indikator ketercapaian apa dengan tujuan pengembangan seperti apa yang Bapak inginkan selama proses coaching sebentar. Jadi baik, indikator ketercapaian yang ingin dicapai dalam proses coaching ini, saya berharap bahwa dalam proses coaching ini saya dapat menggunakan ini alur tirta dalam melakukan proses coaching. Yang berikut ini, pada saat saya melakukan coaching, si coachingnya itu bisa terbuka dan leluasa dalam melakukan proses coaching. Dan yang terakhir, ini si coach saya ini bisa menemukan solusi-solusi dari permasalahan-permasalahan yang ia hadapi. Oke, luar biasa Pak. Mungkin sekian dulu pertanyaan dari saya. Ada juga pertanyaan yang akan saya ajukan setelah nanti Bapak melakukan coaching nanti. Oke, semoga sukses ya Pak di proses coaching sebentar. Amin. Oke. Terima kasih Bu. Ya, baik, sama-sama Pak. Selamat siang Ibu Merlinda. Selamat siang Pak. Apa kabar? Baik Pak. Ini jadi baik Ibu Merlinda. Ini dengar-dengar ada sesuatu yang ingin Ibu sampaikan atau Ibu ceritakan kepada saya begitu? Iya Pak, memang akhir-akhir ini saya mengalami kesulitan di dalam membagi waktu untuk setiap kegiatan saya yang ada di sekolah Pak. Oke, jadi Ibu mengalami kesulitan dalam membagi waktu ya nih, ya Bu ya. Ini jadi baik. Kira-kira dari kesulitan yang Ibu hadapi ini, kira-kira perubahan apa sih yang Ibu butuhkan? Baik Pak, mungkin perubahan yang saya butuhkan supaya saya dapat membagi waktu dengan baik. Saya ingin setelah perbincangan kita ini saya bisa memaksimalkan waktu saya sehingga setiap kegiatan saya bisa berjalan dengan baik Pak. Oke, jadi dari apa yang Ibu katakan itu, dibilang itu adalah sebuah kondisi yang ideal, kondisi yang sempurna. Ini jadi baik, dari kondisi yang Ibu alami saat ini, kira-kira kalau seandainya kita bagi sebuah ini tingkatan dari tingkat 1 sampai dengan tingkat 10 atau level 1 sampai level 10, ini kira-kira posisi sekarang Ibu berada pada posisi yang keberapa, level yang keberapa? Saya di level kelima Pak. Oke, level yang kelima. Ini Ibu pengen supaya ada peningkatan atau ada penurunan? Saya
saya mau ada peningkatan, Pak. Oke, jadi ibu ingin supaya kalau bisa ada peningkatan level menjadi lebih baik lagi. Iya, Pak. Jadi kira-kira dari level 5 yang tadi yang sekarang ibu alami ini, kira-kira ibu pengen ada peningkatan ke level keberapa? Saya mau peningkatan ke level 8, Pak. Oke, luar biasa ibu ya. Ada ini peningkatan yang lumayan besar dari level 5 menjadi level yang ke-8. Jadi baik ibu, kira-kira dari peningkatan level itu apa usaha yang bisa ibu lakukan sehingga bisa menjawab ini sampai dengan level yang ke-8 itu? Baik, Pak. Mungkin ada beberapa hal yang ingin saya lakukan supaya mencapai level ke-8. Yang pertama, saya membuat jadwal kegiatan saya, dan yang kedua memprioritaskan kegiatan mana yang terpenting yang bisa dilakukan terlebih dahulu, Pak. Oke, jadi yang saya tangkap di sini ada dua ya ibu ya. Yang pertama ibu akan melakukan jadwal, yang kedua ibu akan memprioritaskan pekerjaan mana yang memiliki deadline waktu yang lebih mendekat begitu. Ya, Pak. Oke, jadi baik. Apakah masih ada ini cara sehingga ibu bisa mengatasi permasalahan waktu yang tadi ibu alami itu? Baik, Pak. Selain dua hal yang tadi saya sampaikan ini, Pak, ada satu lagi, yaitu saya tidak boleh menunda-nunda pekerjaan, Pak. Oke, berarti sekarang ada 3 ya Bu ya. Ini tadi yang pertama ibu harus membuat jadwal, yang kedua ibu harus ini mengerjakan tugas ini yang mendesak atau yang deadline itu. Yang ketiga ibu tidak boleh menunda pekerjaan. Ya, Pak. Oke, jadi baik ibu, dari ketiga solusi yang ibu kemukakan itu ibu, kira-kira dalam waktu dekat ini yang bisa ibu laksanakan atau terrealisasi itu kira-kira yang mana Bu? Mungkin yang dalam waktu dekat yang bisa saya lakukan, yang pertama membuat jadwal, tapi 3 hal itu tidak bisa terlepas, Pak. Mungkin saya akan jalankan walaupun mungkin tidak maksimal, Pak. Oke, jadi baik, ini ibu akan melakukan ketiga-tiganya karena ketiga-tiganya tidak bisa terlepas, karena selain kita membuat jadwal, kita juga harus ini tidak boleh menunda pekerjaan yang ada. Jadi baik ibu, ini kira-kira dari solusi yang tadi ibu utarakan itu ada 3 itu, apakah ibu ini membutuhkan bantuan dari orang lain atau support dari orang lain begitu Bu? Saya mungkin butuh bantuan dan dukungan dari keluarga, Pak, dan teman-teman sejawat di sekolah, Pak. Oke, jadi ibu akan ibu membutuhkan bantuan atau ibu akan berkolaborasi dengan keluarga untuk membantu mengingatkan ibu tentang jadwalnya ibu, dan juga ini ibu akan berkolaborasi dengan rekan sejawat. Jadi baik ibu, kira-kira dari percakapan kita siang hari ini apa sih yang ibu peroleh? Yang saya dapatkan siang ini dari percakapan kita siang ini, Pak, saya menemukan solusi dari masalah yang saya hadapi, dan saya bisa menyelesaikan masalah tersebut sendiri, Pak. Oke, jadi baik ibu ya, ibu sudah bisa menemukan gambaran. Ini kalau bisa ibu, ini boleh tahu kira-kira kapan sih ibu bisa melakukan itu? Saya mungkin dalam minggu depan saya mau melakukan, Pak. Oke, minggu depan ya. Oke, jadi baik ibu, saya berpikir bahwa perbincangan kita cukup sampai di sini. Saya tunggu ya ibu kabar baiknya ibu. Ini kalau ada waktu ibu bisa boleh sharing bersama dengan saya. Mungkin perjumpaan kita ini pertemuan kita cukup sampai di sini. Selamat siang ibu. Selamat siang, Pak. Terima kasih. Terima Pak. kasih. Selamat siang Pak. Selamat siang juga Buas. Oke, Bapak telah melakukan proses coaching tadi. Bagaimana perasaannya Pak? Ini senang ibu. Oke, baik. Terima kasih. Pada kesempatan ini Bapak sudah melakukan proses coaching, dan saya sebagai observer akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan apa yang saya amati tadi. Yang pertama, apa yang sudah Bapak lakukan untuk meningkatkan indikator kompetensi yang Bapak inginkan? Jadi indikator kompetensi yang sudah saya inginkan itu atau yang tercapai itu ibu, saya berpikir bahwa tadi saat melakukan coaching sudah melakukan sesuai dengan alur tirta, dan yang kedua ini saya juga sudah membantu si coach dalam menemukan permasalahan-permasalahan yang dia hadapi saat ini. Oke, baik Pak. Seperti yang tadi saya amati juga, saya juga amati hal yang sama, bahwa proses coaching tadi sudah berjalan dengan baik dan alur tirtanya sudah dapat juga. Kemudian prinsip coachingnya juga masuk ke dalam, ada di dalam
proses coaching tadi. Kemudian dari proses coaching tadi juga Bapak membuat si coach merasa rileks dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Bapak berikan. Itu terkait pertanyaan yang pertama ya Pak. Nah sekarang pertanyaan yang kedua dari saya itu, kompetensi apa yang Bapak inginkan, yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil proses coaching yang barusan tadi Bapak lakukan? Jadi baik, kompetensi yang ingin saya kembangkan atau ingin saya tingkatkan lagi Bu, saya berpikir bahwa saya harus ini berlatih tambah tentang bagaimana mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot Ibu. Karena dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, maka kita dapat menggali potensi yang ada pada si coach tersebut. Oke, baik, terima kasih Pak. Sesuai hasil observasi seperti yang Bapak katakan bahwa meningkatkan kemampuan pertanyaan yang memberikan pertanyaan yang berbobot ya Pak. Ya. Oke, baik. Saya berharap bahwa kedepannya akan lebih bagus lagi seiring dengan latihan yang Bapak lakukan, dan mungkin waktu kita sudah menunjukkan jam makan siang, sehingga mungkin sekian dari saya. Terima kasih Pak Derven sudah melakukan proses coaching dengan baik hari ini. Terima kasih juga Ibu Wasda. Demikian tadi penampilan demonstrasi kontekstual pada modul 2.3 tentang coaching dalam supervisi akademik. Terima kasih, salam dan bahagia. Tergerak, bergerak, menggerak.